Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para asatidzah pada pesantren Ahmad Al-Maliki yang semoga diberkahi oleh Allah, para dewan guru MI, SMP, MAK, Kolsaba yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan diberkahi Allah. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, santri putra-putri Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Al-Maliki yang semoga dijadikan oleh Allah salih salihah, manfaat barokah, birrul mati dan muttaqina imama. Para pengurus semuanya yang terketinggalan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah, rahmat serta nikmatnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, yaitu berupa umur. Semoga umur kita itu termasuk umur panjang fita'atillah, umur yang berkah. Kita syukuri dengan lisan kita, yaitu memperbanyak zikir, lebih-lebih mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri dengan badan kita setiap saat. Pokoknya jadilah manusia yang barokah. Barokah al-barakatuh ziyadatul khair. Yang dinamakan barokah itu tambahnya kebagusan. Jadi setiap hari, setiap detik kita harus bisa menambah kebaikan. Kita syukuri dengan hati kita, yaitu hati harus selalu nyambung kepada Allah. Kita tidak bisa sambung kepada Allah kalau kita tidak bisa nyambung kepada Rasulullah. Kita bisa nyambung kepada Rasulullah, tak akan bisa tanpa para guru-guru kita. Karena dawuhnya Allah kepada Nabi Muhammad, anta babullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pintu untuk menuju Allah. Lah, babullah dari apa itu? Umat itu adalah kepada Rasulullah. Padahal pernahkah kita semua itu mendengar bahwa Rasulullah pernah di Indonesia? Pernah? Lah belum. Lah, kok tahu kamu bisa ngaji, bisa ini, bisa itu dari siapa? Dari guru, dari guru-gurunya sampai Rasulullah dari malaikat Jibril dari Gusti Allah. Nah, kita syukuri ganti hati yang selalu mengingat kepada Allah lewat mengingat Rasulullah. Mengingat Rasulullah, kita harus lewat para guru-guru kita. Terutama berarti gurulah yang menjadikan itu tadi seperti puisi yang dibaca dan yang diterangkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Terus selanjutnya kita syukuri dengan apapun kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita syukur semuanya, dikasih kelebihan berupa akal, berupa ilmu, berupa harta benda dan lain sebagainya. Kita syukuri. Kita jangan eman-eman untuk mengeluarkan semuanya. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Semoga dengan syukur kita Allah tansah selalu menambahi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepangkuan beliau Kanjeng Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sesosok orang manusia yang paling agung, yang dikasih mandat oleh Allah, yaitu untuk menggandeng, menunjukkan lantaran menunjukkan jalan menuju ke ridho Allah. Kita memperbanyak membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita ini kita tansah selalu diakui umatnya dan disiapkan syafaat mulai detik ini
sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para dewan guru, pengurus, saha semua anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami harapkan untuk perjuangan, untuk barengi perjuangan kami, karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in samratun wa samratul qalbi al-walad. Dari segala sesuatu itu ada buahnya. Apapun yang kita tanam itu ada buahnya. Samratul qalbi, buah hati adalah para anak-anak. Jadi anak-anakku lah itu adalah sebuah buah hati. Kamulah buah hati para gurumu dan para orang tuamu. Marilah kita jadi anak harus selalu berbakti kepada guru dan kepada orang tua. Sudah sering kali saya bilang, katakan kepada anak-anak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu niyamun." An-nasu niyamun. Jadi manusia itu senantiasa tertidur. Fa idza matu intabahu. Ketika manusia itu bangun, istilahnya mati, itu baru sadar. Jadi manusia hidup itu kayak orang mimpi, tertidur mimpi sebentar. Kadang orang mimpi itu cuman berapa menit, 5 menit, tapi bisa berjalan kemana-mana. Kadang bisa mengarungi dunia. Mimpi itu kan kadang ada cerita yang sampai selesai. Itu sering ya. Nah, jadi ketemunya, barang sudah bangun dari tidurnya baru sadar, aku mau ngipi ketemuannya, tak kira temenan. Itu sering kali terjadi kayak gitu. Nah, manusia hidup seperti itu. Maka marilah anak-anakku semua, kita selalu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatin. Berpikir, mikir-mikir 1 jam saja itu pahalanya melebihi ibadah sunnah-sunnah selama 60 tahun. Lah, contohnya ibadah sunnah itu apa? Sholat malam, semalam sholat, paginya puasa, baca Al-Quran terus selama 60 tahun. Itu kalau dibanding dengan kita bisa mikir 1 jam, itu lebih bagus, lebih afdal, lebih pahalanya lebih banyak, lebih agung daripada kita sholat ibadah sunnah-sunnah selama 60 tahun. Itu satu pikiran, 1 jam saja. Nah, kalau kita bisa mikir 2 jam, berarti berapa? 120 tahun. Bagikan kita hidup 120 tahun. Kalau kita bisa mikir-mikir selama 3 jam, berarti sampai dengan hidup 180 tahun. Nah, terus yang dipikir apa? Yang harus kita pikir itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu aliman wa muta'alliman." Dunia seisinya itu dilaknati oleh Allah, dibenci oleh Allah. Jadi dunia seisinya itu dibenci oleh Allah. Dan siapa saja yang ikut mengurusi dunia seisinya, orang itu akan ikut dilaknati oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Nah, terus dunia yang disenangi Allah itu ada. Jadi barang dunia utawi keadaan dunia, perkara dunia yang dicintai Allah itu ada hanya 2. Nomor 1 adalah zikir Allah, zikir, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua adalah aliman wa ta'aliman. Kalau di dalam sekolah
Itu namanya ada guru dan ada murid. Kalau di pesantren berarti ada kiai dan ada santri. Itu aliman wa muta'alliman. Lah, terus Kanjeng Nabi dawuh, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Terkadang ada orang yang panjang umurnya, panjang sekali umurnya, tapi sedikit manfaatnya, sedikit barokahnya. Kadang ada juga orang yang dikasih umur pendek tapi banyak manfaatnya. Umur itu bagikan sawah. Tahu sawah ya, ladang. Jadi umur itu bagikan ladang. Ada yang punya ladang sedikit tapi hasilnya banyak karena orang tersebut gigih untuk mengerjakan sawahnya, jadi hasilnya memuaskan. Waktu itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, walau umur sedikit, walaupun punya sawah sedikit. Nah, cara Jepang itu lahannya kan sedikit, tapi pinter dimanfaatkan, akhirnya sampai membuat itu pralon yang dikasih dikasih kayak Kang Kirom lho, Pak Kirom nak gawe sapi apa namanya hidroponik. Lah, walaupun tempatnya sedikit tapi hasilnya lumayan. Ada juga yang punya sawah banyak sekali, luasnya pol-polan, tapi tidak dimanfaatkan. Mengerjakannya itu santai-santai saja. Akhirnya begitu pas wayah panen, hasilnya tidak memuaskan, cuman sedikit, ya ada hasil tapi sedikit. Maka dawuh tadi, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa katsiratun amdaduhu. Niku wau. Maka dari itu terus apa yang harus kita pikir? Kenapa mikir-mikir itu kok sampai istilahnya diutamakan? Kita itu seakan-akan diharuskan untuk memikir. Karena manusia dengan hayawan itu sebenarnya sama. Yang menjadikan beda adalah ya akal. Jadi manusia itu dikasih akal oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an sering didawuhkan oleh Allah, yaitu afala taqilun, afala tatafakkarun. Kowe tak kei pikiran ki, tak kon nggih mikir-mikir. Apa pikiranmu rambok nggo? Ibaratnya ngono. Afala taqil, apakah otakmu ndak kau pakai? Istilah ngoten. Mila mikir-mikir itu diharuskan, diutamakan. Manusia itu perbedaannya antara manusia dan hewan adalah akal, pikiran. Lah, yang harus kita pikir apa? Tadi sudah didawuhkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dunya mal'unatun wa mal'umun ma fiha illa dzikrullah. Nomor 1, dunianya di sisi Allah adalah zikir. Jadi kita itu harus selalu zikir. Itu perkara yang dicintai oleh Allah. Zikir. Sampai Allah dawuh, ana jali sumang dakaroni. Akulah yang siap selalu menemani orang-orang yang mau berterima kepada Allah. Jadi orang paling enak, paling nikmat, tiada ada sesuatu yang paling enak kecuali orang yang ditemani oleh Allah. Dikancani Allah niku masya Allah, wong lagi dikancani hayai atau dikancani bupati kan penbanggane sak nggih. Apalagi orang zikir itu yang nemenani Gusti Allah. Barang siapa ditemani Allah di dunia bisa zikir, itu nanti besok sampai mati, sampai di surga itu akan selalu bertemu dengan Allah. Jadi perbedaannya penduduk surga bagi orang yang zikir dengan yang tidak zikir itu sangat lain. Orang yang zikir, yang selalu zikir itu besok di surga. Di dalam surga itu setiap saat bisa ketemu Allah, bisa
apa melihat Allah. Tapi kalau yang tidak zikir kan ada satu seminggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Tinggal ingatnya kepada Allah itu seberapa. Itulah besok bisa melihat Allah, ketemu Allah, itu bisa sesuai sambungnya zikir kepada Allah. Maka jangan lupa zikir. Di sini tuh banyak sekali zikir. Habis maghrib itu ada zikiran, jangan sampai ditinggalkan. Ngaji Quran, jangan nggak usah dicari. Ayo nang ngaji nang, Mbak ayo ngaji, nggak usah. Berbuatlah dirimu sendiri untuk kamu sendiri. Jangan malas-malas. Malas itu tidak baik. Nah, nomor 1 suruh mikir-mikir babakan zikir. Dan zikir adalah salah satu di antara 2 yang dicintai Allah. Wa mawalahu, dan harta benda, pikiran, badan, semuanya yang dicurahkan untuk zikir kepada Allah. Duit apa niku kanggo majelis zikir. Di jajan itu termasuk. Sampai seandainya ada orang yang gigih untuk bekerja, cap-capane sing dagang ya sampai pol-polan. Terus yang petani itu sampai di sawah itu sampai grepot. Nek tidak meninggalkan masalah sholat dan ngaji, tapi kerjanya keras sekali. Terus akhirnya hasil dari pekerjaan itu untuk membiayai anak didik dan membiayai babakan zikir. Itu keringatnya aja itu diganjar oleh Allah Subhanallah, tidak ada hitungannya. Jadi tenagamu, pikiranmu dicurahkan untuk agama, untuk zikir, untuk majelis zikir, dan untuk zikir dirimu, itu semuanya adalah dikasih pahala oleh Allah yang luar biasa, tidak bisa dihitung pahalanya. Kebalikannya, orang yang bekerja keras sampai lupa daratan, tapi tidak ada niatan hasilnya untuk membiayai babakan zikir dan pendidikan, itu tiada guna. Di dunia sudah diperbudak oleh dunia, diperbudak terus, disuruh ngeladeni dunia, akhirnya tidak mendapat apa-apa. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, yang dunia yang dicintai oleh Allah adalah aliman wa muta'aliman, yaitu pendidikan. Ada guru dan ada murid, berarti ada pendidik dan ada anak didik, ada kiai dan ada santri. Nah, itulah yang wajib kita pikirkan. Karena apa? Karena memikirkan pendidikan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi orang yang mau memikirkan, berpikir masalah pendidikan itu Masya Allah. Karena apapun yang dicintai Allah, itu Allah akan memuliakan. Jadi orang yang mau berkecimpung di dalam pendidikan, itu pasti Allah akan memuliakan. Aliman wa muta'aliman. Lah, karena pendidikan itu nanti bisa mengarah ke memikirkan nasibnya agama. Tanpa pendidikan, agama akan hancur. Manusia itu kalau sudah tidak ada pendidikan, apalagi di pondok pesantren, di madrasah, itu nanti akan hancur. Islam akan berkurang, terus tidak bisa juga Islam itu hilang kalau kita tidak mau memikir babakan agama. Perlu dipikirkan agama itu. Kita lihat Islam Indonesia itu mayoritas dulu semasa kecil saya itu Islam itu agama yang nomor 1, penduduknya paling banyak. Mayoritas Islam itu sampai 95%. Itu zaman saya kecil. Tapi sekarang tinggal berapa persen? Sudah menyusut apa tambah? Lah, menyusut, berkurang. Jadi kalau kita tidak ikut memikirkan kemajuan agama, itu bisa juga seperti di negara-negara lain. Kita ingat ceritanya di Eropa, di Filipina, di Bangkok. Dulu itu Masya Allah,
Islam Jaya paling kuat di sana. Ulamanya besar-besar, ulamanya itu masya Allah deg-deg. Tapi sekarang hilang tanpa bekas, tinggal cerita. Jadi orang tuanya kalau nggak bilangin sama anaknya gini, nah ini dulu ada masjidnya kok nak, sekarang udah ada, sudah digusur. Ini dulu ada ini nak, sekarang nggak ada. Tinggal cerita. Sekarang di Filipina itu masih ada 1 pulau yang khusus mayoritas Islam. Tapi sekarang itu sudah kayaknya itu sudah diteror. Jadi dianggap teroris. Nah akhirnya mau dihanguskan. Naudzubillah min dzalik. Lah karena apa? Jadi menurut cerita di sana itu tidak ada pondok pesantren dan tidak ada madrasah. Makanya selagi masih ada madrasah, masih ada pesantren, insya Allah Islam akan jaya selama hidupnya. Amin Allahumma. Maka alhamdulillah anak-anakku dikasih hidayah oleh Allah, bisa masuk pesantren dan di sekolah di agama, luar biasa. Amin Allahumma. Semoga itu dapat manfaat barokah. Nah, kenapa Islam kok kadang tambah, kadang kurang, kadang jaya, kadang melengkerak? Itu sebabnya apa? Tahu? Karena Allah itu menyiapkan musuh 4 golongan yang disiapkan di hadapan kita untuk orang mukmin. Dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mukmin arba'atu ada. Bagi orang mukmin, orang yang beriman itu dikasih musuh itu 4 golongan. Nomor 1 hasadul ulama. Hasadul al mukminun ya suduh ngaten. Dadi wong mukmin niku diadepke nenggone wong sing hasud. Banyak sekali kegagalan perjuangan itu bukan karena dari orang kafir, dari orang munafik, dari setan, tapi banyak kegagalan perjuangan gara-gara hasadul ulama. Hasute itu mukmin dhewe itu loh. Dadi ya mukminun yahsuduhu. Dadi contohnya ngeten. Ada seorang ana perkumpulan tahlilan ana wong sing gara-gara ora didadekke pengurus, ora didadekke di situ itu tidak dimasukkan ke dalam organisasi itu. Akhirnya aku ki ya jane seneng kok karo pengajian iku, tapi aku ora dadi apa-apa ya encen aku ya ora teko. Ya wis encen aku ngajak wong-wong, aja dong ngaji rono ben bubar wae. Akhirnya kumpulan iki iso bubar, iso buyar tenan karena niku mau. Nah, hasad mukminun ya, orang mukmin sendiri yang dengki. Tahu dengki ya? Dengki niku ora trimo, ora seneng. Lah wong sing tok nikmat niku kudune ilang, ngoten lho. Dadi ora trimo peparing Gusti Allah. Niku wong dengki, hasud. Masya Allah. Musuh paling utama adalah orang yang hasud. Terus nomor 2 yaitu munafikun yabghaduhu. Wa munafikun yabghaduhu. Nomor 2 niku wong munafik sing benci pol-polan. Jadi orang munafik itu sulit untuk diketahui. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada zaman itu orang yang paling meresahkan Rasulullah sinten? Orang munafik. Nah, kamu tahu orang munafik yang selalu membuat susahnya Rasulullah. Namanya itu keren. Kayak kiai, kayak ulama besar. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anone mawon niku
jenengane kayak ulama Abdullah gitu. Tapi masya Allah, nak ngarep nggih. Tapi nang mburi aja melu kowe dihapusi Muhammad. Itu nalar seperti itu sampai kiamat akan ada. Makanya kamu jadi santri jangan sampai seperti itu, naudzubillah min. Pokoknya cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta itu zahirun wa batinan. Ampun ngantos zahir tok gangge tapi teng mburi wel wel bokong. Ah niku itu ampun ngantos. Soalnya anu munafik niku masya Allah. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Dadi wong munafik iki besok panggonane neraka sing paling ngisor. Aspal, ngerti aspal ya? Nah, aspal niku lak nggon dalan didak-idak wong. Nah niku wong munafik ku panggonane fi asfal safil. Masya Allah, lah hati-hati. Orang munafik itu luar dan dalam beda. Jadi nek ketemu wong muslim, ketemu wong mukmin, nggih, ngoten. Ketemu gurune, nggih, ketemu kiai nggih, tapi nang njaba. Apa? Elah, biasa. Ancen ngono. Ancen punya ancen ngono. Ancen omik ancen ngono. Ngoten niku jangan sampai naudzubillah min dzalik. Wong munafik subhanallah itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi musuh yang kedua adalah wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing sangat membenci. Terus nomor 3 kita akan dihadapkan, para mukmin akan dihadapkan oleh wa kafirun yuqatiluhu. Jadi dihadapkan para orang-orang kafir yang mau menghabisi orang-orang Islam. Jadi orang kafir itu tidak senang kalau di dunia ini ada orang Islam. Tidak senang. Memang punya rencana setiap saat orang Islam harus habis di seluruh dunia. Itu orang kafir. Lah, biasanya kalau orang Islam itu kalau diperangi dengan kekerasan, itu tambah kandel imane. Kita ingat masa ninja. Ingat nggih? Ana masa ninja ngertos? Aja mau seramane. Tahun 98 kan ada ninja. Nah, karena ada ninja itu yang merangi yang dengan kekerasan, para umat Islam banser-banser sampai ra tau turu. Dadi banser siap sampai wong ora dadi banser mawon nggawa klambi banser. Saking kepengine jihad. Nah, niku karena dengan kekerasan. Tapi orang kafir itu tahu kelemahan orang Islam. Orang Islam itu bagikan kelemahannya di sini. Orang Islam itu kayak diibaratkan kera, bedes, kera atas nggih. Kera yang memanjat pohon, kera yang ada di atas pohon. Itu biasanya kalau pohonnya itu di apa nak dikenake apa kae? Diobrak-obrak dirok, nggih. Dijak-jak ngoten niku dioyak-oyak. Nah, itu kera itu malah semakin kenceng pegangannya. Semakin kenceng ya. Tapi kera itu kalau dikipasi itu bisa tertidur sampai jatuh di bawah. Lah, kelemahan dari orang Islam, orang kafir itu tahu kalau diperangi dengan kekerasan itu tambah gigih perjuangan. Tapi kalau diambil kelemahannya, yaitu dihilangkan kebudayaannya. Karena orang kafir itu punya niat, pokoknya orang Islam harus habis di muka bumi ini. Kalau orang Islam tidak bisa habis, maka kebudayaan Islamnya akan diperangi, akan dihabisi. Nah, kalau kebudayaan Islam sudah dihabisi, itu orang Islam sudah tidak punya istilah, tidak punya taring, sudah tidak punya siung. Ya wis wujud menungso tok tapi tidak bisa ngapa-ngapa karena sudah banyak kebudayaan yang masuk. Dari orang Islam itu sudah bodoh. Coba zaman dulu itu anak-anak sama orang tuanya itu dikasih cerita yang babakan agama, terus diisi wejangan-wejangan, dikasih tahu, oh ini
istri Rasulullah ya ada sekian, ini namanya ini anak Rasulullah ini pamannya Rasulullah ini, terus keluarganya Rasulullah ini. Itu kan wajib tahu. Orang tua itu wajib memberikan tahu masalah babakan keluarga Nabi itu harus tahu. Tapi zaman sekarang, coba orang tua sudah lupa akan memberikan cerita, padahal Kanjeng Nabi adalah idola kita, panutan kita. Tapi jarang yang tahu. Orang tua itu sudah tidak memikirkan masalah itu. Masya Allah, itu sudah kebudayaan sudah masuk. Yang ingat, nak ditakoni ceritane dolan-dolan. Oh, sing pemain bola sinten? Nah, dolan-dolan itu ya apal. Tapi nak ditakoni pamane Kanjeng Nabi sing menang perang iki sapa? Pernah ana sing ngerti gitu? Anak-anak Kanjeng Nabi putrane anak piro? Nah, apa? Alhamdulillah. Coba disebutkan. Abdullah, Ibrahim, Siti Fatimah, Umi Kulsum, Rokoyah, Zainab. Alhamdulillah. Nah itu harus tahu. Kalau tidak tahu ya berarti kita lihat cinta Rasul ngapusi. Ya, malah harus apa? Tapi zaman sekarang jarang orang tua yang memikirkan anaknya harus dikenalkan Rasulullah, itu jarang. Jadi ya dikenalkan atau kali piye ceritane mak lampir cerita, tapi piye ceritane Siti Fatimah mbah ra ngerti. Nah, gitu betul. Nah, itulah kebudayaan umat Islam sudah dihapus. Karena kalau diperangi dengan kekerasan umat Islam gigih perang. Tapi kalau dengan kebudayaan tidur sendiri plek kalah dengan sendirinya. Maka dari itu anak-anakku adalah generasi bangsa yang kami harapkan. Siapa lagi kalau tidak pemuda-pemudi yang akan meneruskan perjuangan para ulama. Makanya pendidikan itu perlu dipikirkan. Lah, orang yang mau memikirkan pendidikan itu akan disenangi oleh Allah, karena dua yang disenangi adalah zikir dan aliman wa ta'alim adalah pendidikan. Karena pendidikan itu tadi nomor satu bisa memikirkan bagaimana nasibnya agama. Masya Allah. Bisa juga karena di Al-Quran ya tidak ada diterangkan, di hadis tidak ada jaminan. Nah, Islam itu dijamin sama Allah, tapi tidak ada jaminan Islam itu wajib orang Indonesia selamanya, itu tidak ada jaminan kayak gitu. Maka siapa lagi kalau tidak kita yang gigih untuk mencari ilmu, untuk sanggup perjuangan yang akan datang, untuk memikirkan nasibnya agama. Nomor dua, pendidikan itu bisa memikirkan masalah nasibnya negara. Piye nasibnya negara? Negara adalah tempat berpijak kita, tempat berteduh kita, tempat kelahiran kita, dan tempat hidup kita istilahnya kan pasti di dalam negaranya masing-masing. Berarti negara kita namanya apa? Indonesia. Cinta NKRI apa mau? Harga mati. Alhamdulillah. Hubbul waton, cinta tanah adalah setengah dari iman. Makanya kita harus, kalau kita berpendidikan, kita akan bisa mikir, oh negaraku itu harus begini. Karena negara Indonesia itu negara yang Masya Allah, loh jinawi, negara yang paling kaya di antara seluruh dunia. Saya tuh kalau berjalan di luar negeri, di Turki, di Mesir, di Palestina, di Yordan, di Yaman, di Cina, Hong Kong, di Arab Saudi, di Qatar, itu saya berjalan mana-mana, itu paling top, paling kaya adalah Indonesia. Hidup paling enak, paling nyaman di Indonesia, karena hidup di bawah garis Khatulistiwa. Kalau di sana di Arab Saudi tidak ada pohon-pohonan, yang ada batu-batuan, panas. Kalau musim panas Masya Allah sampai 60 derajat, sampai jepiping. Kalau dingin itu sampai seperti di kulkas. Di Turki itu pas saya ke sana ziarah di Turki itu Masya Allah, itu pas dinginnya itu sampai -5. Jadi kayak orang itu kayak masuk di freezer, sampai tangan ini sama kayak gini,
nggak bisa gini, saking dinginnya. Tapi di Indonesia kan tidak ada seperti itu. Enak, musimnya ada hujan, ada panas, ada enak, pokoknya lah enak lah. Paling di samping negara yang lain paling enak itu di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Paling kaya raya. Sampai orang Arab itu kalau berkata itu gini, Indonesia itu adalah cuwilan surga. Seakan-akan surga itu cuwil tiba teng Indonesia. Saking nikmati. Tapi lucu, Indonesia niku ya negara lucu. Kok ora lucu, suke, tapi kakean kakean apa? Masya Allah, kendel utang. Padahal suke, sembarang duwe kabeh, tambang duwe, apa wae duwe kabeh. Nek kok kakean. Nah, itu karena negara ini Indonesia lucu. Nah, siapa lagi kalau tidak kita yang punya ilmu, makanya belajarlah yang rajin biar kamu punya ilmu. Kalau punya ilmu nanti bisa memikirkan bagaimana nasibnya negara. Nomor 3, orang yang punya ilmu, orang yang punya akal pikiran, orang yang berpendidikan itu bisa memikirkan nasibnya orang tua. Bagaimana orang tuaku? Aku jadi anaknya orang tua itu bisa membahagiakan apa selalu menyusahkan orang tua. Bisa, itu pribadinya kita sendiri yang tahu. Jadi gara-gara ada aku seorang anak, itu aku termasuk orang yang bisa membahagiakan orang tua. Apa aku adalah yang termasuk orang yang selalu menyusahkan orang tua? Apa aku itu selalu bisa mencepatkan untuk memasukkan orang tua ke surga? Apa aku itu jadi anak yang mencepatkan untuk masuk ke neraka? Apa aku bisa memuliakan orang tua? Apa aku selalu menghinakan orang tua? Itu kalau berpendidikan kita akan mikir nasibnya orang tua kita. Maka dari itu istilah ilmu. Karena apa? Karena manusia itu bagaikan kerdus. Nungso kok kayak kerdus enggak? Manusia itu bagaikan kerdus. Pernah tahu kerdus, Kang? Kerdus. Nah, kerdus itu kalau orangnya besar tinggi, contohnya Pak Hafid umpamanya.